sebelum dimulai, ada baiknya kita mengawali sesi tutor kita hari ini agar bermanfaat. Kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa dilanjutkan di lain waktu. Ya, mungkin langsung dimulai aja dari tahun 2021 yang tahun lalu. Silahkan, Bang Simon. Dari yang 2021 nih. Iya, biar kronologis. Oke. Bentar. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Oke. Jadi UTS 2021 ya, tahun lalu kayak gini soalnya. Kita bahas aja. Mulai dari soal 1, manakah yang dibutuhkan untuk menemukan ragam getar? Bukan berarti omega I kuadrat kan ya, ragam getar. Persamaannya kan Kmin omega kuadrat M sama dengan 0. Berarti yang dibutuhin K sama M ya. Di jawabannya kakuan sama massa. Terus soal 2. Ini bentuk soalnya mirip sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi paling angka-angkanya doang diganti gitu. Jadi diketahuin kakuan masing-masing tingkatnya, tingginya sama massanya. Tingginya nggak terlalu penting sih. Jadi pertama hitung frekuensi alami, 2 ragam getar. Jadi langsung aja frekuensi alami berarti nyari omega kuadratnya. Pertama kan udah diketahui kakuan sama masanya, jadi bentuk matriks kakuan sama matriks masanya kayak di instruk lah ya. Terus buat nyari frekuensi alami omega kuadrat atau eigenvalues-nya itu berarti K min omega kuadrat M sama dengan 0 determinannya. Jadi masukin aja matriks kakuan sama matriks masanya. Dia dapat matriks 3x3 kayak yang ini. Nah, terus cara hitungnya determinan matriks 3x3 kan namanya metode Cramer ya kalau nggak salah. Berarti yang kolom ini sama kolom ini di copy ke sini. Terus hitungnya kan bentar. Hitungnya berarti kan hitungnya berarti ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini kurang ini kurang ini. Kita bisa cari lagi tentang determinan matriks 3x3 terus dapat persamaan kayak ini. Kalau dulu sih kita kena online ya, jadi ngitungnya ya lumayan gampang, bisa pakai Wolfram Alpha. Tapi kalau pakai kalkulator sih ini dibikin aja omega kuadratnya itu sama dengan X, jadi nanti bakal dapat persamaan order 3 ya. X3 tambah PX kuadrat tambah CX tambah D sama 0 gitu. Berarti nanti dapat 3 akar persamaan kayak ini. 1x2 x3 kayak ini ya. Oke gitu, berarti itu omega kuadratnya sekian. Dan bisa dapat ini frekuensi strukturnya 1, 2, 3.
diurutin ya, berarti yang omega mode ke-1 frekuensi yang paling kecil, terus yang ketiga yang paling besar. Terus berikutnya ragam getar struktur. Persamaannya kayak gini, sama kayak instruk ya, Kaminan omega wire time kali V. Berarti hitung untuk yang mode pertama, dipakai omega, masukin ke persamaan, sama kayak persamaan tadi ini. Berarti omega 1 kuadratnya itu sekian, terus masukin angkanya, dan kita asumsiin V3-nya itu 1. Jadi bisa kita solve. Persamaan yang atas kali ini dapat V1-nya sekian. Terus habis gitu bebas mau dicek atau enggak pakai persamaan yang tengah ini kali ini sama dengan 0 atau mendekati 0 lah, gitu kan ya. Berarti dapat untuk model pertama ragam getarnya itu saya dapat matriks ragam getarnya. Ini disusun aja. Berarti ini mode 1. Ini 2, ini 3. Gitu ya. Selanjutnya ke nomor 3. Jadi strukturnya yang sama kayak nomor 2. Ini rasio redaman 5%. Terus dikasih beban ledakan yang menyebabkan horizontal motion. Beban impuls setengah sinus half sine dengan durasi 0,5 detik 0,5 G. Terus yang pertama samaan gerak sistemnya. Samaan gerak sistemnya kalau persamaan dasarnya kan kayak gini ya. Bebas mau dijabarin atau enggak. Terus langsung ke nomor 2, ditanya peralihan maksimum. Peralihan maksimum pakai persamaan geraknya, persamaannya ini ya. Pertama kita ngitung dulu beban impulsnya P ini atau F ya. Itu masa strukturnya 1400 tiap lantai kali 3 lantai. Terus percepatannya 0,5 G, 0,5 kali 9,8 dapat sekian. Dan juga T-nya 0,5 detik yang tadi. Itu T itu beban ledakannya ya, T 0,5 detik. Terus ini K, KN dan MN, oke rumus yang ini. Itu dihitung untuk masing-masing mode ya, peralihan maksimum untuk masing-masing mode atau ragam getarnya. Di mode pertama, hitung M besarnya, itu sigma V mode ke-1 kuadrat kali M. Ini terus berarti ini M. Terus ini V1, 1, V2, 1, V3 model 1. Kuadrat. Terus dapat M besar, terus bisa hitung juga K besarnya. Lalu berikutnya kan tadi ketahui T-nya 0,5 dan T besar periode strukturnya 2 pi per omega. Lalu dihitung kita dapat angkanya T, terus kalau berdasarkan respon spektra yang dikasih yang akan dihitung T per T-nya sekitar 0,3 lah ya. Jadi kalau kita lihat tadi dikasih tahapannya
half sine wave. Berarti di 0, ini T per T-nya. Kita 0,3 tarik. Terus kita lihat R-nya. Kira-kira ini 1 ya. Di R-nya kira-kira 1. R-max-nya kira-kira 1. Lalu masukin ke persamaan ya, N. Ini persamaannya rada beda sih sama yang di atas ya. Kalau ini P berarti sebenarnya bisa dijabarin nih. P-nya itu F ini. F kali V-nya. Oke, berarti ini F-nya, ini V. Terus R itu ini kayaknya bisa disebut juga Dn yang ini. Atau R ini, lupa. Ini itu deh. Terus ini ya. Begitu sin omega nt. Kan dicari maksimum. Sebenarnya ini salah ya. Sebenarnya ini berarti masukin aja 1 sin omega nt ya dengan 1 gitu. Jadi nanti dapat peralihan maksimumnya untuk mode 1 seperti berikut. Itu untuk mode 1, dan buat mode 2, mode 3 sama lah ya. Caranya kira-kira gitu. Mode 2, mode 3. Jadi nanti bakal didapetin peralihan lantai maksimum untuk masing-masing modenya. Berarti ini buat yang lantai 1, lantai 2, ini yang lantai 3. Bentar. Lantai 1 yang paling atas ya. Lantai 1. Lantai 2, lantai 3. Oke, begitu. Itu nomor 2 ya. Terus nomor 3-nya tanya hitung dari ragam 1 sama ragam 2-nya dengan SRSS, square root of some squares. Yang ketiga, nomor 3, peralihan lantai maksimum. SRSS dipakai hasil dari nomor 2, masukin ya 11, 12 ini pakai SRSS. Jadi dapat biaya max SRSS-nya sekian. Terus diminta dibuat sketsanya, ya sketsanya kayak gini. Lalu buat nomor 4, sama pakai SRSS juga buat gaya geser lantainya. Untuk yang gaya geser lantai, ini aku kayaknya salah dikit ya buatnya. Tapi caranya gini, berarti pokoknya K1 kayak yang dari nomor sebelumnya kali Y1 sama dari yang nomor sebelumnya, dari nomor 1 sama nomor 2 ya. Terus jadi masing-masing ini bakal dapat FS1 mode 1. Ini mode 1 ya. Ini berarti ini yang superscript yang di atas nih modenya. Ini lantainya ya. Lantai 1, mode 1 dan seterusnya. Berarti ini yang V1 ini berarti buat ini sebenarnya jangan V ya. Sebenarnya ini FS aja. Mode 1, ini FS mode 2. Buat tiket lantainya dapat. Yang ditanya itu sebenarnya ini kayak gesernya itu berarti V1 sama V2 buat masing-masing modenya. Ya dihitung aja dari perhitungan yang sini. Nanti juga bakal dapat dihitung juga dengan SRSS.
dapat angkanya sekian dan dibuat sketsanya juga. Kira-kira yang 2021 gitu aja sih. Ada pertanyaan? Oh ya, buat yang nyari eigen values ya tadi ya, kayak yang Jeff bilang di chat, buat nyari eigen values, buat dapat ini ya, kalau misalnya udah ada persamaan kayak gini, bisa dapat eigen values-nya, contohnya misalnya kayak gini ya, misalnya persamaan pangkat 3, kita nyari 3 akarnya, berarti persamaan ini dimasukin di kalkulator, terus pakai yang solve itu kita mesti tebak dulu, kan ada yang kecil, ada yang tengah-tengah, sama ada yang paling besar ya. Kita masukin, misalnya kalau contoh soalnya kayak gini, kita masukin, misalnya kita tebak pertama X 10, jadi dia akan nyari akar paling dekatnya. Misalnya ini kan jawabannya udah tahu ya, misalnya ini bakal dapat X min 7, terus yang kedua nebak akarnya tengah-tengah, dia bakal dapat akar berikutnya, terus nebak yang paling besarnya, dia dapat akar berikutnya, bakal dapat kayak ininya. Saat ini misalnya ya. Dan tapi kalau buat yang kalau soal eigen values ini kayaknya nggak ada negatif deh. Jadi mulai aja dari angka yang paling kecil gitu. Oke. Itu pertanyaan nggak? Atau nggak bisa dilanjut? Oke, lanjut aja deh kayaknya. Gimana tuh? Mau lanjut ke kamu nggak? Ke 2020 dulu atau? Oh, 2020 dulu. Oke. Atau kamu mau duluan kan? Monggo. Bentar ya. Kelihatan belum? Udah, Kak. Udah. Oke. Lalu pointer. Tapi ini kursorku kelihatan terus. Ada, Kak. Oke. Nggak usah seru-seruan. Oke. Sekarang aku mau jelasin yang UTS Rexrook 2020. Soalnya kayak gini. Sebenarnya kira-kira sama, tapi kayaknya yang 2020 ini lebih gampang. Cuman aku nggak tahu. Di soalnya yang dikasih itu, yang aku punya itu nggak ada terangan berapa lama waktunya, sama sifatnya juga nggak tahu open book atau close book. Biasanya di soal 2019 sama 2021 itu di bagian bawah soalnya ada dikasih rumus-rumus yang digunakan. Nah, tapi 2020 ini nggak ada. Jadi ya itu buat kalian ketahui aja. Soalnya diketahui struktur bangunan geser 3 lantai tergambar seperti di samping gambar ini.
Massa per lantai dari struktur adalah 1675 kg. Nah, di soal ini langsung diketahui ragam getar dari strukturnya. Jadi, kalau tadi kan kalian dari awal yang diketahui adalah massa dan kekakuan. Dari massa dan kekakuan, itu bisa dicari eigenvector dan eigenvalue setelah kalian buat persamaannya, yaitu modenya, ragam getarnya, dan frekuensi bangunannya. Nah, mungkin aku kasih tambahan, kalau misalnya ini besok soalnya beda ya. Nah, kalau misalnya nanti kira-kira diketahui materialnya, misal material beton gitu ya, atau dikasih tahu FC prime. FC prime sama dengan 28 yang dipakai. Nah, materialnya beton gitu, kolom-kolomnya ini. Kolom-kolomnya ini ya. Dan ya berarti yang kalian butuhkan untuk kekakuan, untuk kolom jepit-jepit, itu kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah itu 12 EI per L pangkat 3. Itu untuk satu biji. Ini aku lupa ya, ini 12 atau 6 ya. Yang aku ingat kalau freestanding gini dia 3 EI per L. Nah, tapi karena ini kan ada sebuah kekakuan. Jadinya ini ibaratnya dijepit-jepit lah. Nah, kalau jepit-jepit itu aku lupa berapa. Mungkin 3 juga, correct me if I'm wrong ya. Intinya kalian 12. carilah. Berapa? Benar 12. Oh, benar 12 ya. Oh iya, yang ini ya. Nah, ini untuk satu kolom, satu biji kolom. Kalau kalian tahu FC prime-nya, terus dia emang konkret dengan FC prime 28, ya E-nya itu berarti 4.700 akar 28 gitu ya. Masukkan E-nya ke situ, terus kalian ketahui juga, harusnya diketahui ya, ukuran dari kolomnya. Misal kolom persegi hanya 500 mm gitu kan. Oh ya, ini rumusnya dalam MPa ya. Nah, ini 500 mm, masukin aja ke I-nya 1/12, 0,5 pangkat 4. Terus masukin L-nya, ini L-nya dikasih tahu di soal. Nah, dari situ kalian bisa dapat kekakuannya. Itu untuk satu kolom. Jadi untuk satu lantai, karena ini paralel, jadi ditambah ya. Ke lantai 1 itu berarti kolom ini tambah kolom ini. Kolom kiri tambah kolom kanan. Nah, itu kalian dapat K1, nanti kalian bisa bikin matriks K-nya kan. Nah, yang K1 plus K2, yang gitu-gitulah. Aku, ya, coba kalian perhatikan juga itu. Oh iya, sama kalian ini dulu kelas Dinstruk kan ya, diajar Pak Bambang, bener nggak ya? Benar, Kak. Oh iya. Nah, kalau nggak salah itu beda gitu notasinya. Biasanya kalau di kelasnya Pak Bambang dulu, aku ini M1-nya di bawah. Ini M2, ini M3. Nah, itu perhatikan ya, hati-hati. Kalau kalian kebiasaan M1-nya di bawah, nanti matriks kalian itu ragam modenya itu satunya di bawah gitu. Ya kan? Terus ini sekian gitu. Nah, tapi kalau kayak gini, ya intinya kalian harus perhatikan yang mana masa satu, yang mana mode 1 dan lain-lain gitu lah ya. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Terus K1 K2-nya ini juga bisa jadi ini K1 K2-nya di sini atau ini yang K3 gitu kan. K1 K2-nya yang di ujung bawah sana. Jadi perhatikan itu. Nah, terus kalau cara hapusnya sekaligus gitu bisa nggak ya? Pointer option. Begini aja deh. Bentar ya. Discard. Nah, oke. Nah, bisa aja kan diketahuinya yang kayak very basic kayak gitu, jadi kalian harus buat sendiri K dan M-nya. Tapi ini khusus soal ini, kebetulan udah diketahui semua ragam dan ragam modenya dan ininya periodenya lah ya, frekuensi atau periodenya. Jadi kalian nggak perlu cari eigenvector lagi. Nah, yang diketahui itu di normalisasi, itu biasa. Aku nggak tahu nanti dalam pengerjaan yang aku tawarkan ya itu nggak ada penggunaan yang dinormalisasi. Jadi ini langsung dibalikin aja ke yang arbitrary paling atas paling atas isinya 1 gitu. Ya nanti lah aku tunjukin ya. Terus sudah diketahui ada frekuensi alami, berarti kita tahu untuk mode 1 frekuensi kuadratnya ini 17,8 dan seterusnya. Jadi kalau untuk mau dapatkan periodenya, ya ini berarti di akar kan, masing-masing di akar, kemudian di 2pi per omega T sama 2pi per omega. Oke, lalu dia langsung diketahui dua ini. Kemudian diketahui juga struktur mengalami pembebanan lateral impuls dengan F 16 kN. F ini artinya impuls maksimumnya ya, kalau ya harusnya ya.
Dan bentuk pembuahannya adalah setengah sinus dengan waktu terjadi selama 0,55 detik. Nah, kemudian dia kasih grafik ini di slide-nya. Terus dengan menggunakan grafik faktor pembesaran dinamik, yaitu grafik sebelah kanan ini, disuruh tentukan persamaan gerak, kemudian memperhitungkan keseluruhan ragam, dihitung peralihan lantai teratas. Peralihan ini harusnya displacement ya, U. Ya, U. U untuk lantai teratas, berarti U untuk mesh yang satu. Kemudian gaya inersia pada lantai teratas, gaya inersia itu M kali U double dot. Lalu gaya geser lantai, nah gaya geser lantai nanti aku jelasin itu apa, dan gaya geser dasar. Oke, mungkin sebelum masuk ke penyelesaiannya, aku disclaimer dulu. Sebenarnya ada banyak jalan menuju Roma. Metode dan proses penyelesaian dari asisten yang aku tawarkan ini belum tentu yang paling benar atau optimal. Kalau misalnya ada cara yang lebih baik menurut kalian, atau kalian lebih mengerti lah, karena to be honest ya, aku sampai sekarang ini tentang mode-mode gini masih belajar gitu di S2. Nah, kalau misalnya kalian ada yang lebih mengerti, ya bisa silahkan langsung didiskusikan aja bersama. Oke, penyelesaiannya ini aku kerjakan dengan menggunakan referensi dari buku Dynamics of Structures by Clough and Penzian, yaitu khususnya di example E12-2, page 229. Nah, ini aku udah kirim bukunya, PDF-nya ke Tiara, di-share diterusin ke grup kelas ya. Oke, mungkin dari yang nomor 1, dia minta adalah persamaan geraknya. Mari kita lihat persamaan gerak. Nah, sebenarnya persamaan gerak ini dibentuk dengan sebuah asumsi ya. Ini sebenarnya basic aja, cuman kayak nggak perlu kalian tulis lah di apa. Semua yang aku kerjakan di sini dan ajarkan kalian ini nggak harus semuanya kalian tulis di ini ya, di kertas ujian kalian. Ini cuman untuk pemahaman aja. Jadi aku asumsikan bangunan yang tadi 3 lantai gini ya. Nah, itu dikondensasi menjadi lump mesh multi degree of freedom. Kenapa kayak gitu? Karena diasumsikan lantai-lantai ini sangat kaku gitu ya. Jadi degree of freedom-nya itu ya lateral aja, dan kolomnya itu juga aksialnya sangat kaku gitu. Dan tidak terjadi perubahan panjang akibat deformasi lateral. Jadinya ini unstroke gitu ya. Jadinya bisa dikondensasi jadi masing-masing per lantai itu ada masanya sendiri, dan degree of freedom-nya cuma kiri kanan. Ya nggak ada rotasi, nggak ada apa, ya cuma left to right, left right gitu ya. Jadi masing-masing ada 1 degree of freedom untuk satu mesh gitu. Ini mesh 1, mesh 2, mesh 3. Degree of freedom-nya cuma kiri kanan. Nah, jadi ini sistem MDF ini ada 3 degree of freedom. Nah, untuk menyelesaikan ini sebenarnya permasalahan yang menjelaskan bagaimana gerak dari multi degree of freedom ini bisa menggunakan equation of motion untuk damped force vibration. Nah, sebenarnya equation of motion kan sebenarnya yang paling lengkap ini, tapi kita bisa variasikan menjadi undamped free vibration untuk mencari eigenvector dan ragam getar dan periodenya kan. Jadi C-nya dianggap 0 dan juga dia free vibration, nggak ada P-nya. Itu sebenarnya untuk mendapat karakteristik dari bangunannya, tapi itu kan karakteristik getar lah, karakteristik getar dari bangunannya, tapi itu nggak perlu kita lakukan karena sudah didapatkan tadi diketahui di soal ragam getar dan frekuensinya. Jadi yang diminta kan kalau diberikan pembebanan tadi kan, kalau strukturnya dikasih F16 selama 0,55 detik, nah gimana persamaan geraknya? Berarti kita langsung pakai yang lengkap. Dan pasti memang ada dampingnya ya, karena ini sebuah keniscayaan, memang struktur pada dasarnya ada dampingnya. Kalau enggak ya dia getar terus gitu. Nah, ini sebenarnya ini kalau kalian mau ideal lah ngerjainnya yang lengkap banget. Ini bisa kalian jabarkan dengan berbagai penurunan rumus. Jadi U-nya ini UT itu bisa dibuka menjadi V ini adalah ragam getarnya, modenya dikali Y. Ya, sebuah ini. Aku bingung jelasinnya Y ini apa, tapi intinya kayak gini ya. Kalian udah ngerti ya dari instruk ini, udah pernah dijelasin dari waktu kalian belajar kuis juga. Ini juga sama untuk U.T dan U.T. Itu V dikali Y.T atau V dikali Y double dot T. Nah, jadinya
jadi bentuk yang sebelah kanan ini, terus semua persamaan ini kita kalikan dengan VT. Ini tujuannya apa? Untuk membuat matriks-matriks ini uncoupled. Kenapa? Karena ini sebenarnya kalau multi degree of freedom, ini kan semuanya dalam bentuk matriks, karena ada beberapa degree of freedom, ada beberapa lantai gitu kan, jadinya bentuknya matriks. Nah, kita kalau matriks itu kalau kalian operasikan dia kayak nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus berhubungan dengan lantai-lantai lain, ya begitulah. Jadinya susah untuk di-solve. Nah, supaya lebih mudah, jadi kalau misalnya bentuk uncoupled itu artinya apa? Jadi matriksnya itu diagonal doang. Terus kalau misalnya kita solve yang perkalian matriks itu ya, itu jadinya kayak sebuah satu persamaan, satu line gitu loh, bisa dipisah jadi beberapa single degree of freedom. Nah, itu caranya dengan ya ini, dikalikan transposnya dan lain-lain. Nah, tapi ini sebenarnya bisa di-solve, persamaan ini bisa di-solve secara uncoupled kalau C-nya itu kalau nggak salah proporsional gitu terhadap massa dan kekakuan. Tapi itu sebenarnya setahu aku ya, dari yang aku pelajarin di S2, sempat pelajarin di S2 waktu fast track, sebenarnya asumsi damping itu proporsional terhadap mass atau kekakuan, itu kayak sebuah arbitrary assumption yang dilakukan untuk sebenarnya mempermudah aja penyelesaian persamaan ini, tapi pada kenyataannya itu nggak begitu. Damping itu nggak aslinya nggak proporsional terhadap mass ataupun kekakuan. Nah, jadi itu apa ya? Kalau kalian mau menyelesaikan dan menjabarkan ini, bisa dijabarkan atau stop di sini aja persamaan geraknya. Kalian bisa menjabarkan ini sampai selengkap-lengkapnya dengan mengambil asumsi C itu proporsional terhadap mass atau kekakuan, atau stop di sini aja. Kalau yang aku lakuin ya, tahun lalu, itu aku stop di sini aja dalam menulis persamaan gerak. Toh lagian nanti dibuka sampai benar-benar dapat sekian Y double dot ditambah sekian Y dot ditambah sekian Y sama dengan sekian gitu kan. Ini kan sebenarnya sebuah persamaan yang bisa di-solve gitu kan. Nanti Y-nya berapa gitu. Ya, tapi nah itu kalau udah dapat Y-nya berapa kan bisa menjawab pertanyaan selanjutnya kan, peralihannya berapa dan lain-lain. Tapi sebenarnya diarahkan di soal juga, dia bilang memperhitungkan ini nih dengan menggunakan grafik faktor pembesaran gitu. Jadi bukan menggunakan persamaan geraknya. Nah, jadi ya pikirku buat apa gitu, susah-susah dibuka. Jadi ya udahlah nggak usah dibuka. Tapi kalau kalian mau buka nanti ada penjelasannya dari Esto gimana caranya membuka dengan mengasumsikan C-nya ini proporsional gitu terhadap mass atau kekakuan. Oke. Untuk nge-delete ini susah banget ya, bisa Ctrl Z aja nggak? Nggak bisa dong. Oke, bear with me ya, sabar ya. While I delete coret-coretan ini. Nah, oke. Kalau aku stop di situ aja dan ya aman-aman aja kayaknya nilainya. Tapi aku nggak tahu sih nilai UTS-ku berapa. Cuman kelihatannya aman. Karena hasil akhirnya aman. Oke. Nah, kemudian ini untuk menjawab persamaan gerak, jadi stop sampai di sini. Lalu, nah, untuk masuk ke selanjutnya, ini mungkin perlu FYI ya lah ya, perhatikan format matriks. Nah, kita udah dikasih ragam getar struktur normalis kayak gini bentuknya. Dan tentu ya ini paling pasti itu mode 1 itu paling kiri gitu kan. Nggak mungkin kan dia acak gitu. Ini mode 2, mode 1, mode 3 atau mode 3 2 1 itu kayak agak masuk akal. Harusnya mode 1 paling kiri. Dan kalau kalian tahu dalam multi degree freedom yang lames kayak gini, nah mode satunya itu kan sebenarnya mode itu kan mendeskripsikan sebuah displacement, kondisi displacement kan kayak gimana. Nah mode 1 itu selalu dia yang perpotongannya dengan sumbu Y-nya itu kayak 1 doang, yaitu di base-nya sini. Nah, jadi bentuknya nanti kayak gini dia, displacement-nya. Nah, gitu kan, yang paling atas paling jauh gitu. Nah, berarti ini kan mode ini mendeskripsikan kayak relatif displacement-nya itu gimana. Terus kalau kita lihat mode satunya, paling besar itu yang di atas gitu kan. Artinya ini dia yang paling atas ini untuk mass 1, ini untuk mass 2,
Terus yang bawah ini MES 3 gitu. Jadi formatnya itu ini. Untuk mode 1 paling kiri memiliki nilai descending terbesar ke terkecil. Artinya format matriksnya yang paling atas adalah lantai teratas, lantai 3, tapi dinyatakan sebagai massa 1. Jadi jangan ketukar-tukar lah. Karena notasinya kalau nggak salah beda gitu sama ajaran Pak Bambang dulu. Nah, aku di ujianku ketukar kalau nggak salah. Jadi kayak ya bingung lah aku waktu ngerjain ini. Gitu. Nah, udah. Jadi ini kalau misalnya dibuat relatif ya ini 1, ini sekian gitu. Mungkin ini aku tulis saya 0,0192 gitu ya, dikali Y-nya gitu kan. Terus yang ini 0,0135 gitu dikali YT. Nah, itu U-nya, UT. Oke, itu aja yang ingin ku sampaikan di slide ini. Selanjutnya, nah sini kita untuk memecahkan persamaan-persamaan selanjutnya itu kita sebenarnya menggunakan asumsi. Ini ya, pemecahan permasalahan gerak struktur tadi bisa dilakukan menggunakan persamaan gerak yang kita jabarkan sampai lengkap gitu, sampai muncul persamaan diferensial order 2 tadi. Dengan mengambil asumsi terkait dampingnya, jadi dampingnya itu proporsional gitu terhadap mass atau stiffness-nya. Nah, atau bisa dipecahkan dengan cara lain yang sebenarnya juga ya pada dasarnya mengambil asumsi terkait dampingnya, tapi nanti aku jelasin asumsi apa, asumsinya agak beda. Untuk kasus soal 2020 ini bisa belajar dari example 12.2 buku Clough and Penzian. Nah, di tutor ini itu akan dibahas yang kedua ini. Jadi yang di atas ini aku nggak bahas. Karena dari soal juga diinstruksikan untuk memakai grafik. Kan kalau kita nyelesain pertama yang di atas ini ya udah langsung dapet Y-nya gitu kan, nggak pakai lagi grafik-grafik. Tapi kalau yang cara kedua ini kita bisa pakai grafiknya. Nah, asumsi untuk solusi persamaan gerak. Jadi ini mulai dari sini ini aku ambil bahannya dari example itu, nanti kalian bisa cek sendiri. Jadi beban impuls sinusoidal yang half sine tadi itu dapat dituliskan dengan persamaan seperti ini. Kan tadi ada persamaan geraknya. Ruas sebelah kanan itu PT. P-nya dalam bentuk matriks. Jadi basically ini sebenarnya untuk masing-masing lantai ya. Jadi yang paling atas ini untuk lantai 3 atau MES 1, lantai tengah ini MES 2 dan ini MES 3 gitu. Jadi bebannya terjadi diasumsikan ya. Ini sebenarnya sebuah asumsi karena nggak disebut gitu di soal secara jelas. Tapi most logical assumption itu semuanya tiap degree of freedom atau tiap MES itu dikenakan dengan gaya yang sama, yaitu F cos P per T1 T. Ini sebenarnya bentuk sinusoidalnya aja. Nah, F-nya itu 16 kN, artinya kayak nilai maksimumnya 16 kN, dan T1-nya adalah 0,55. Itu untuk menggambarkan beban impulsnya. Nah, karena beban impuls, ini asumsinya ya, ini asumsinya. Karena beban impuls terjadi sangat sebentar, itu cuma nggak sampai 1 detik ya, setengah detik doang, maka logisnya perpindahan maupun gaya-gaya maksimum yang terjadi itu adalah pada kurun waktu yang dekat dengan beban impulsnya. Dalam artian dikasih beban, ya dia maksimumnya terjadi dalam short duration gitu, dalam era duration awal gitu. Nanti makin lama dia makin pelan gitu kan, karena adanya damping. Nah, tapi kalau dalam deket banget dengan beban impulsnya, dan beban impulsnya pun itu sebentar gitu ya, terjadinya sebentar banget. Atas dasar ini kita bisa mengambil asumsi bahwa efek redaman bisa diabaikan. Kenapa? Karena redaman itu kan sebenarnya untuk menahan gerakan gitu lah. Tapi kalau gerakannya tiba-tiba dan kencang dalam waktu yang sangat sebentar, tentu respon maksimumnya itu langsung langsung ditahan oleh springnya gitu loh, bukan oleh redaman yang overtime dia akan membuat strukturnya diam gitu. Beda dengan kalau kita diberikan pembuaran gempa. Kalau pembuaran gempa itu kan bebannya gempa itu kan kayak nggak ada durasinya gitu loh, dan nilai maksimumnya bukan di awal, nggak kayak impuls langsung tuk gitu kan terus berhenti gitu. Nah, itu bedanya. Nah, kalau misalnya kita diberikan pembuaran gempa, kita nggak bisa mengabaikan efek damping, karena efek damping ini sangat berpengaruh terhadap geraknya itu nanti gimana. Sedangkan kalau impuls ini kita bisa asumsikan lah. Ini asumsi ini bukan omong kosong ya, bukan aku yang ngada-ngada ya, ini ada di buku soalnya. Nah, gitu. Terus delete pointer options, erase. Ya, sebelum hilang aku keep dulu annotation-nya. Keep. Nah, oke. Nah, terus kenapa emang kalau kita mengambil asumsi efek redaman bisa diabaikan? Nah, kita bisa menggunakan solusi persamaan gerak dalam modal yang kita pelajari dari
buku. Nah, dikasih kayak gini. Nah, yang tadi ini sama ya, yang dipakai Simon tadi ya di soal 2021. Jadi basically itu soalnya memang dapat dari buku Clove and Pension ini. Setahuku ya, nggak tahu kalau dapatnya dari tempat lain. Kemudian, nah nih, dengan demikian solusi persamaan gerak atau modal dalam koordinat modal ya, bukan persamaan gerak yang totalnya. Ini masih dalam koordinat modal karena kita pakai Y bukan U. Oh ya, BTW kalau kalian baca literatur, ini notasinya bisa beda-beda ya. Kalau aku di sini sekarang pakai U, ya notasi U untuk mendeskripsikan geraknya yang asli. Sedangkan aku pakai Y itu untuk dalam koordinat modal. Kalau misalnya kalian lihat soal 2021 itu ada rumusan di bawahnya, itu bapaknya nulisnya pakai U untuk gerak total dan Z untuk gerak dalam koordinat modal. Kalau di buku Clove and Pension dia pakai V instead of U dan dia pakai Y juga instead of Z itu ya Y untuk koordinat modalnya. Jadi hati-hati aja kalian perhatikan itu sebenarnya merujuk kemana sih solusi apa modal, koordinat modal atau koordinat aslinya. Bedanya apa? Kalau koordinat asli itu mendeskripsikan gerak aslinya. Kalau modal itu kalian harus kalikan lagi dengan modenya, ragam getarnya untuk mendapatkan gerak aslinya. Karena U sama dengan V dikali Y gitu kan ya. Oke. Nah, ini untuk mencari gerak modalnya bisa menggunakan rumus ini. R ini adalah mungkin langsung ini ya. M ini aku notasi M itu bermaksud mode ke M. M-nya itu berarti ada 3 mode kan karena kita ada 3 degree of freedom. Gitu. Untuk P0 M-nya ini adalah VT, jadi V transpose dari tiap mode kemudian dikali dengan F. Intinya kita proporsional ya, membuat bebannya itu proporsional terhadap modenya gitu. Nah, ini aku dapat dari bukunya juga. Kemudian K itu adalah M kali omega kuadrat. Nah, ini sebenarnya rumus standar ya, tapi isinya ini bukan massa biasa. Jadi dalam dua rumus ini kita menggunakan V yang tidak dinormalisasi. Dan MM itu adalah generalized mass yang dihitung dengan M besar sama dengan VT MV. Nah, M yang kecil ini M yang kecil ini itu maksudnya adalah yang 1675 1675 gitu ya. Ini tadi masanya diketahui di soal 1675 kilogram. Nah, yang ini ya M-nya. Kalau yang M besar itu nanti kalau dikalikan VT dikali M matriks ini kali V yang tidak dinormalisasi itu nanti dapatnya sebuah diagonal juga, matriks diagonal, tapi paling kanan bawah itu paling gede banget gitu. Karena itu dia apa ya, merepresent massa dari modalnya gitu. Nah, jadi VT ini gunakan yang tidak dinormalisasi, kemudian untuk R gunakan grafik dengan terlebih dahulu mencari nilai T setiap modal. Jadi RM ini itu pakai grafik tadi. Ya, pakai grafik yang tadi, ini ketahui di soal. Oh, interruption. Oke. Nah, maka akan didapatkan R setiap mode. Caranya dari nyari T dulu setiap modenya. Ini aku jelasin langkahnya yang lengkap satu-satu. Pertama dicari T dari setiap mode. T itu adalah 2pi per omega. Nah, kalian tahu omega kuadratnya ini udah diketahui di soal. Ini aku pakai Excel ya, tapi nanti kalian nggak usah pakai Excel. Ini cuma buat gampang aja ya. Omeganya diakarin masing-masing. Terus T-nya adalah 2pi per omega. Nah, dapat untuk masing-masing mode. Kemudian T1 per T-nya. Kenapa nyari T1 per T? Karena ini grafiknya, sumbu X-nya adalah T1 per T. Oke, T1-nya 0,55 second, T besarnya udah ada. Kita dapat untuk masing-masing mode T1 per T-nya. Nah, dari sebelah kiri ini ya. T1 per T untuk 0,3696, kira-kira dari sini dapat R max-nya untuk mode 1, itu 1,25. Dan ini. Dan ini ya, naiknya ini stopnya di half sine wave. Jangan sampai salah, jangan ketukar sama triangular atau rectangular. Karena bebannya dikasih tahu kan, tadi kita bebannya impuls sinusoidal half sine. Dapat semua masing-masing R max-nya untuk masing-masing mode. Berarti sebenarnya RM tadi ini harusnya R max M gitu ya. R max mode ke 1, 2, 3 gitu. Nah, selanjutnya udah dapat R max, kita butuh. Nah, RM ini udah dapat, omega M kita udah tahu, kita butuh dua ini, POM dan KM.
Nah, POM itu butuh V transposnya berarti V-nya lah ya, V yang tidak dinormalisasi. Untuk K-nya kita butuh M besar dan omega kuadrat. Omega kuadrat udah dapat. M besar itu butuh V yang tidak ditranspos, tidak dinormalisasi. Nah, M-nya yang kecil udah tahu dari soalnya 1675 untuk masing-masing mes. Jadi next step ya kita cari V yang tidak buat ragam getar yang tidak dinormalisasi. Nah, caranya ya gampang lah ya, kalian udah tahu yang nomor 1, yang angka 1 ini yang paling atas. Jadi dibagi aja dengan yang paling atas yang tadi yang dinormalisasi itu, tiap mode itu dibagi dengan nilai yang untuk mes 1-nya. Jadi dapatnya 111 kayak gini ya. Ini harusnya ngerti lah ya. Kemudian dari dapat V-nya bisa dihitung generalized mass. M besar sama dengan V transpose kali M kali V. Ini harusnya bisa operasi matriks di ini kan, di apa namanya? Di kalkulator saintifik kan ada tuh pilihan matriks. Dapat generalized mass-nya kayak gini. Nah, kalau kalian lihat paling mode paling kanan bawah ini paling gede, artinya dia ini udah bukan dalam koordinat M1, M2, lantai 3, lantai 2, lantai 1, tapi ini udah merujuk ke mode gitu, masing-masing mode karena kita udah transformasi koordinatnya. Nah, terus stiffness-nya bisa dihitung karena kita udah dapat M. Jadi K sama dengan M1 kali omega kuadrat. Jadi M-nya ini dalam bentuk matriks, ini ambil nilai satu-satunya ya. Satu-satu diambil nilainya, terus dikali dengan omega modenya yang bersesuaian, omega kuadrat. Dapat K masing-masing untuk masing-masing mode. Nah, udah dapat K, kita perlu lagi yang terakhir adalah P0, P0M. Nah, faktor beban dengan F16, P0M-nya V transpose dikali F. Dapat ini nilainya. Oke, udah dapat semua, berarti kita bisa menghitung Y-nya sekarang. Soalnya persamaan graf modal dinyatakan kayak gini. Nah, sebelum kalian masukin angka-angkanya semuanya, itu perhatikanlah satuannya. Karena nanti orde besarannya ini bisa jadi kayak kecil banget, atau bahkan gede banget gitu kan. Jadinya kayak bingung, ini sebenarnya dalam masa apa? Satuan apa gitu. Jadi, perhatikan satuannya. Tadi R, itu kayaknya nggak ada satuan kan ya R nggak ada satuan, dia 1, berapa itu kan kayak faktor gitu, amplifikasi atau delimpifikasi. Kemudian P0M-nya ini gaya, P ini kan gaya, kita masukkannya dalam kilonewton, 16 kilonewton. Nah, kemudian K-nya ini kita dari M besar kali omega kuadrat, omeganya itu kan radian per second. Kemudian masanya kita pakai 1675 tadi, itu adalah kilogram. Jadi jatuh-jatuhnya nanti ini dalam satuan SI kan, metrik gitu kan. Kalau yang kilonewton ini kan berarti kayak kelebihan gitu. Harusnya diubah menjadi newton supaya sama semua lah, supaya setara. Jadi aku ubah beban dalam satuan newton. Jadi dikali 1000 nanti. Nilai P0M-nya ini kilonewton ini dikali 1000 semua, baru masuk ke YMT. Dapat Y-nya kayak gini. Jadi ada sinus, ada dalam persamaan sin. Omeganya ini untuk masing-masing mode 1, mode 2, mode 3. Nah, ini Y dalam kurung T ini untuk bukan lantai teratas, lebih tepatnya untuk apa ya, general dari sebuah, gimana jelasinnya, ini sebuah hal yang arbitrary soalnya, kayak nggak ada fisiknya gitu. Tapi ini sebuah hal yang general, untuk ditranslate menjadi displacement atau peralihan lantai yang asli dari MDOF-nya, itu perlu dikali dengan mode ragam getarnya untuk masing-masing mode, untuk masing-masing lantai. Kan V itu, ragam getar itu 3x3 kan. Ke kanan adalah mode-modenya, ke bawah adalah lantai-lantainya. Nah, sedangkan ini dalam persamaan Y ini mode doang gitu. Untuk mode 1, mode 2, mode 3, nggak ada lantainya. Jadi untuk mentranslate menjadi lantai, itu harus dikali dengan V-nya. Nah, ini kan UT sama dengan V dikali Y. Nah, di soal nomor 2A, 2 yang paling pertama, itu diminta adalah peralihan lantai teratas, atau U untuk lantai teratas, untuk mes 1. Berarti aku kasih notasi U1 ya. Dan kita tahu V untuk lantai teratas, ini, untuk mes 1, itu semuanya 1. Jadi, ini 3 term ini, mode 1 ditambah mode 2 ditambah mode 3, itu sama dengan U1 ini, langsung ditambah aja. Kenapa? Karena sebenarnya kan ya dikali 1 semua gitu. Yang paling atas ini dikali 1, ditambah yang tengah dikali 1, ditambah yang bawah dikali 1. Jadinya U1T. Jadi untuk lantai teratas, ini dalam meter ya, angka-angka ini, dapatnya U1T adalah gini. Ini dapat persamaan geraknya sekarang. Nah, di soal,
itu dia tulisnya dengan menggunakan grafik faktor pembesaran dinamik tentukan dengan memperhitungkan keseluruhan ragam. Hitunglah peralihan lantai teratas. Dia nggak ngomong apa-apa gitu tentang maksimum. Jadi waktu aku ngerjain ini aku pikir, kayaknya kalau kayak gitu berarti apa nggak dicari maksimum gitu kan? Karena sebenarnya nilai apa ya hasil yang paling benar itu yang kayak gini dalam bentuk T. Karena nilai maksimum itu sebenarnya kan apa ya menggabungkan beberapa mode gitu. Sedangkan mode-mode itu terjadi nilai maksimumnya itu tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau misalnya kita semuanya dalam bentuk T gini, jadi ada mode 1 itu ada faktor T-nya, mode 2 ada faktor T-nya, mode 3 ada faktor T-nya. Dan bakal cuma ada satu nilai T yang mengakibatkan U1 itu maksimum gitu ya. Tapi soal kayak gini tuh kayak pikirku agak nggak lazim gitu. Waktu aku ngerjain juga aku nangkapnya ya mintanya nilai maksimum meskipun dia nggak ada kata kunci nilai maksimum. Jadi ya, ini aku tulis. Persamaan yang didapatkan itu lengkap ada semua mode. Jadi ini yang paling benar dengan asumsi yang tadi diambil, oke, nggak ada dampingnya. Sebenarnya tidak diminta di soal untuk mencari nilai maksimum. Tapi seandainya perlu ya, ini just to be safe gitu ya. Kerjakan juga cari nilai maksimumnya kalau misalnya kalian dapat soal kayak gini nanti. Nah, nilai maksimum itu dicari dengan kombinasi SRSS dari nilai maksimum setiap mode. Jadi nilai maksimumnya jangan dicari dari persamaan ini, tapi cari untuk masing-masing mode karena lazimnya kita lakukan seperti itu. Untuk desainnya. Nah, mode 1 itu berarti nilai mode 1 kan paling ya suku pertama nih, mode 2 suku kedua, mode 3 suku ketiga. Nah, maksimumnya itu terjadi kalau sinusnya adalah 1. Jadi langsung dapat U1 max kayak gini, ini aku lupa ganti. Oh, benar deh, U1 max ya. U1 ini ya. 1 ini refer ke mesh 1 atau lantai ketiga. Oke, jadi jangan ketukar-tukar ini notasi 1 ini maksudnya bukan mode, tapi mesh 1. Untuk mode 1, U1 max-nya sekian, sampai mode 3 dapat sekian, SRSS kombinasi square root sum square, yaitu ditambah diakarin dari kuadratnya dijumlahkan. Oke, dapat sekian. Nah, ini dapat peralihan lantai teratas maksimum. Ini jawabannya udah dapat. Itu untuk nomor 2A. Selanjutnya untuk nomor 2B. 2B itu diminta adalah gaya inersia lantai teratas. Gaya inersia itu rumusnya adalah FI sama dengan M dikali U double dot. Nah, kita udah punya persamaan U peralihan lantai teratas. Nah, kita mau tahu percepatan lantai teratas itu persamaannya gimana. Nah, gampang aja, tinggal diturunkan 2 kali. Ya, maka perlu dicari persamaan lantai teratas dan menurunkan 2 kali. Dapat kayak gini. Nah, itu dapatnya dari mana? Kalau aku pakai Excel itu gampang aja, tinggal. Tadi kan ada YT, terus ada sel ini, ada sel ini. Kalau diturunkan 2 kali berarti dikali dengan minus omega kuadrat kan, karena ini omega masing-masing kan. Nah, dapat deh yang kayak gini. Tapi ini ingat ya, ini masih dalam mode 1, mode 2, mode 3, bukan lantai ya. Dapat persamaan kayak gini, ini tuh lantai teratas karena V-nya 1. Oke, ini udah jadi lantai teratas. Nah, sehingga gaya inersia lantai teratas dalam satuan Newton, ini aku kali dengan masanya. Jadi ini tadi dalam meter kan. Jadinya sekarang meter per second kuadrat. Dikali dengan kilogram. 1675. Dapat FI 1T dalam satuan Newton. Nah, ini kan sebenarnya nilai yang paling benar, tapi bukan nilai maksimumnya gitu. Nah, kalau mau mencari nilai maksimum, sama kayak tadi. Jangan dicari dari persamaan ini, tapi dicari dari SRSS di mode. Nah, nilai maksimumnya untuk mode 1 tentu yang koefisiennya aja, tapi dalam positif semua aja. Sebenarnya mau negatif juga sama aja, itu masalah arah doang. Kalau kita SRSS ini kan hilang gitu, dikuadratin. Dapat deh, gaya inersia lantai teratas maksimumnya adalah 27,453 kN. Itu untuk nomor 2B. Selanjutnya nomor 2C, dia bilang gaya geser lantai. Nah, dari tadi aku kan kayak apa yang ngemerhatiin bahasanya dia ada nilai maksimum atau enggak, tapi udahlah. Selanjutnya untuk yang C sama D itu langsung dari awal kerjain aja untuk bertujuan mencari nilai maksimum. I guess itu menurutku aman lah ya kalau kalian kayak meskipun nggak diminta nilai maksimum tapi carinya nilai maksimum, harusnya nggak nge-trick kayak gitu soalnya. Nah, ini pembahasan di sini akan bertujuan untuk mencari nilai maksimum saja. Gaya geser lantai adalah selisih antara gaya elastik pada tiap mesh. Nah, dulu kebanyakan dari kami itu nangkepnya sebenarnya yang disebut dengan gaya geser lantai. Aduh, ini susah banget. Pen. Nah, gaya geser lantai itu kami kira Fs gitu. Termasuk tadi Simon
yang dikerjain ini kan, dikerjain di 2021, termasuk aku sendiri waktu ngerjain, aku kira geser lantai itu maksudnya Fs K dikali K dikali U loh, gitu lah kan. Nah, tapi asisten kami tahun lalu yang to be honest sedikit yang merhatiin, itu sebenarnya ngasih solusi 2019. Dia bilang gaya geser lantai itu adalah selisih dari Fs. Jadi Fs, misal Fs lantai 3 dikurang Fs lantai 2 gitu. Tapi ini lantai ya. Jangan lantai deh, biar konsisten mes gitu ya. Fs1 dikurang Fs2. Ini artinya Fs mes 1 berarti lantai teratas kurang Fs2. Itu gaya geser lantai. Jadi kayak selisih antara gaya elastik pada tiap mes gitu. Bukan gaya elastiknya yang dicari. Jadi nanti karena kita ada 3 mes, berarti ada 3 gaya elastik. Bakal cuman ada 2 gaya geser lantai. Gitu sih harusnya, ya. Ataupun gaya geser lantai ketiga itu berarti ya sama dengan Fs1, karena Fs1 dikurang gaya terbawah yang mana merupakan fungsi dari Y terbawah, dan Y terbawah adalah 0. Ya begitulah intinya. Jadi kalau aku sih sarannya ngerjainnya hasilnya 2 aja gitu, karena selisih dari 3 ke 2 dan 2 ke 1. Oke gitu ya untuk gaya geser lantai. Nah, bentar. Susah banget sih pointer nih. Oke. Nah, contoh untuk mode 1, M, itu kan tadi Fs itu tadi K dikali U kan. Nah, K-nya itu aku jabarin jadi M1 kali omega kuadrat. Ini aku caranya ngambil dari buku Clough and Penzias tadi. Dan U-nya adalah V11 kali Y. Kenapa? Karena U yang kita dapat tadi ini kan untuk lantai teratas. Nah, untuk lantai-lantai lainnya harus dikali dengan V-nya masing-masing gitu kan. Ini aku kasih contoh perhitungannya untuk mode 1. Untuk V11 nilainya 1, makanya tadi kita langsung sama dengan G-nya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk lantai bawahnya, untuk mes kedua, itu pakai V-nya yang 0,7014. Sesuai V-nya kalian tadi, V21. Masukin Y max-nya. Nah, Y ini, ingat ya, yang Y ini untuk mode. Jadi jangan kalian ke mes 2 ini jadi Y2 gitu, nanti jadi salah. Oke, jadi ini tetap 0,8503, bukan diganti jadi 0,0535. Hati-hati. Nah, dapat untuk mode 1 untuk tiap lantai. Nah, dapatnya yang sebelah kiri ini kan. 25395, 17811, 8594. Lakukan untuk mode lainnya. Nah, kalau kita ganti mode, misalnya untuk mode 2, perhatikan yang diganti itu adalah omeganya. Omeganya bukan omega 1 lagi, tapi jadi omega 2. Jadi bukan 17 yang dipakai, tapi ya berapalah tadi, aku lupa. 20, ya 200, segitu lah. Kemudian V-nya ini juga, ini kan yang kita pakai 1,0,7,33, berarti yang sebelah kiri ini ya. Nanti geser ke mode 2. Begitu juga untuk yang mode 3. Dapat semuanya hasil Fs-nya. Nah, gaya geser lantainya adalah Fs di atasnya. Ini sebenarnya salah ini notasinya. Intinya atas kurang bawah. Itu yang perlu kalian perhatikan. Enter option pen. Oke. Nah, hasilnya atas kurang bawah. Ini ya, 25 kurang 17.000, kira-kira 8.000, 7.000. Nah, ini V-nya segini. Nah, ini keterangannya geser lantai 3 kurang lantai 2, geser lantai 2 kurang lantai 1. Gitu ya. Terus nilai maksimumnya itu, ini kan dapat untuk masing-masing mode kan. Nah, kita perlu cari nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu SRSS dari setiap mode. SRSS ya tinggal di kuadrat akar. Dapat deh geser lantainya. Oke, itu 2C. Selanjutnya 2D, gaya geser dasar. Gaya geser dasar adalah jumlah total dari gaya elastik tiap mes. Nah, tadi kita udah ngitung gaya elastiknya ini, terus kita cari selisihnya kan. Dapatnya gaya geser lantai. Nah, kalau kita jumlah semua dan dalam arah yang berlawanan, itu jadi gaya geser dasarnya atau V base shear. Gaya geser dasar jumlah total dari gaya elastik tiap mes, jadi per mode dijumlahkan Fs-nya, kemudian SRSS. Ini yang tabel tadi, yang udah didapatkan tadi. Untuk dapat VB, jumlahin aja. Sebenarnya harusnya dikasih minus ya, tapi itu untuk mendeskripsikan arahnya aja, arahnya berlawanan dari Fs-nya. Dan aku kasih sketch, pointer option. Nah, kalau misalnya gayanya
Misalnya gayanya kayak gini kan. Ini fs-nya. Nah, berarti base shear-nya kan tentu untuk ngelawan sana kan, V base-nya. Jadi kalau ini positif, ini harusnya negatif gitu ya, bawah. Tapi ya bebas lah mau tulis kayak gimana, intinya itu cuma menggambarkan arahnya, aku cuma menjawab besarnya aja, besarnya segini gitu. Untuk masing-masing mode. Nah, cara untuk mendapatkan maksimumnya di SRSS. Begitu. Itu untuk 2D sudah selesai. Thank you. Apakah ada pertanyaan? Ini nanti aku kasih ke kalian. Mau Excel-nya juga nggak? Diam berarti tidak. Oke. Mungkin 30 detik untuk pertanyaan, boleh Kak? Oke. 30 detik untuk menunggu pertanyaan, jadi 16.10 kita lanjut ke Esto. Jelas gak ya yang tadi aku jelasin? Kayak kalau nggak ada feedback ini aku bingung gitu. Kalian ngerti atau nggak sih? Ketua kelas? Iya. Cuma dosen Ya, anjir. Kak. Oke. Ngerti ya? Masih meraba-raba, tapi mungkin udah Masih lumayan meraba-raba. kebayang. Tapi dari penjelasanku tadi nggak ada yang contradicting atau nggak jelas gitu? Atau ada? Atau gimana? Kalau ada langsung potong aja harusnya. Kayaknya enggak, Kak. Nggak ada Ini ya? mirip sama soal kuis sih, Kak. Pas kuis kemarin ditanya peralihan dan inersia, terus kayaknya nyari sendiri juga gitu. Oh, oke. Oke. Kak, mau nanya dong, Kak. Kalau misalnya, kan kalau dari Pak Bambut itu, M-nya kan dari bawah ya, M1, M2, M3. Yes. Itu sesuai sama kekakuan kan, mungkin yang di bawah lebih kaku, makanya M1 di bawah. Nah, kalau misalnya dapat soalnya kebalik kayak gini, terus kita mengasumsikannya dari M1 di bawah tuh boleh nggak sih, Kak? Boleh nggak ya? Honestly ya, sebenarnya ya. Sebenarnya asal jawaban-jawaban ini kan pertanyaannya perlayanan nanti teratas, gini kan, kayak asalkan ini terjawab dengan baik, dengan kalian memberikan deskripsi gitu, kayak kalau kalian misal kalian nulis matriks gitu ya, itu ada keterangannya. Bagian ini itu sebenarnya untuk apa? Jadi contohnya ini kan, sebelah kiri ini mode 1, yang atas itu untuk mes 1, artinya lantai 3. Asal ada ininya sebenarnya semuanya oke gitu, boleh gitu, kayak it's technically correct gitu. Cuman aku nggak tahu ya nanti siapa yang meriksa gitu ya ini ya. Cuman ya itu akan mungkin kalau beda-beda akan sedikit menyulitkan pemeriksanya. Nah, aku nggak tahu yang meriksa itu kami nanti atau Pak Pak Edi sendiri. Jadi kalau memang kalian kesusahan untuk adjusting jadi yang koordinat baru ini ya bolehlah pakai yang ajaran Pak Bambang dulu, kayak M1-nya jadi di bawah gitu. Tapi dikasih keterangan lah ya. Tapi kalau bisa ikutin aja apa yang soal mau. Begitu sih. Oh ini Esto bilang, dia waktu kuis tahun lalu ya berarti itu ya. Iya, pas M1-nya kuis. di bawah dengan penjelasan-penjelasan rasional. Aman-aman aja ya. Dia aman aja jadi asisten. Gimana tadi, Tiara? Oke, Kak, makasih. Oke, siap. Tadi kayaknya ada yang mau nanya. Oh, nggak ada ya? Oh, tunggu 16.13 lah ya, 20 detik lagi. Oke, lanjut toh, kasih toh. Aku stop share. Oke. Udah mau share screen.
Ini udah muncul belum? Udah Kak. Kakak. Oke, jadi soal 2019 buat soal nomor satunya ini sama persis kayak soal 2021. Kayak apa yang dibutuhkan untuk menambahkan ragam getar. Di sini tipenya kayak Simon tadi, massa sama kekakuan. Ini dapat dari yang determinan K minus minus M omega kuadrat. Jadi yang dibutuhin cuman K sama M aja. Mungkin kalau bingung kenapa nggak butuh redaman, karena sebenarnya buat mendapatkan ragam getar kita belum perlu redaman, dan di soalnya juga kebetulan belum diintroduce redaman gitu di soal nomor 1-2. Jadi ntar harusnya massa sama kekakuan aja buat ngedapetin si ragam getar yang K minus omega kuadrat tadi. Oke, buat soal nomor 2. Oke, jadi soalnya ini sama kayak soal-soal yang 2021 sama 2020. Jadi ada bangunan geser 3 lantai, tinggi antar lantainya 4 meter, terus massanya sama semua, M1, M2, M3, dan M1-nya di atas. Terus harusnya asumsinya lames, jadi semua massanya terkumpul di lantai. Terus ditanya frekuensi alami, rekam getar, sama persamaan gerak. Jadi sebenarnya, bentar, ini tuh sama kayak soal 2021. Bentar. Oke. Jadi mungkin di bagian ini aku cepat aja karena cuma ngulang doang dan mirip-mirip dengan kuis kalian juga. Ntar di soal berikutnya baru agak detail. Oke, jadi buat dapetin persamaan gerak, kita masukin dulu yang persamaan geraknya, yang MU double dot ditambah KU sama dengan 0, C-nya 0 karena kita belum introduce redaman di sini. Terus untuk beban luarnya 0 karena dia free vibration. Terus kita pengen dapetin ragam getar, seperti biasa kita solve buat determinan dari K minus M omega kuadrat ini. Jangan lupa untuk persamaan untuk kekakuan sama massanya kayak biasanya. Terus kita dapetin persamaan K minus M omega kuadrat. Seperti biasa kita solve ya pakai determinan, pakai metode Cramer yang kalau ke kanan tuh dia positif, kalau ke kiri jadi dia minus. Jadi kayak biasa metode Cramer buat ngedapetin determinan dari matriks ini. Jadi kita udah punya persamaan pangkat 3. Persamaan pangkat 3 yang merupakan solusi dari determinan K minus omega kuadrat M tadi ini. Ya kayak tadi biasa kita solve buat dapetin persamaan pangkat 3, kita dapetin 3 akar-akarnya, dan jangan lupa ini masih dalam omega kuadrat. Jadiin untuk omega dulu buat dapetin periode getarnya dari masing-masing. Habis dari periode getar, kita pengen nyari ragam getarnya gitu. Jadi kita biasa kita masukin buat mendapatkan si V-nya buat masing-masing mode. Seperti biasa kayak ini cara pengerjaannya sama persis kayak di instruknya Pak Bambut juga. Mungkin aku langsung aja ke hasilnya. Jadi kita udah punya mode buat kita punya ragam getar untuk masing-masing mode. Ini mode 1, ini mode 2, ini tipe ya. Ini maksudnya mode 2. Ini mode 2, ini mode 3. Jadi buat si ragam getar ini kita udah punya buat masing-masing mode. Mode 1, mode 2, sama mode 3. Terus kita rangkai dia jadi sebuah matriks gitu, eigenvektornya. Terus kita coba plot itu apakah hasil dari ragam getar kita itu udah benar atau belum. Jadi kalau aku coba plot, kalau di plot itu untuk mode 1 yang warnanya biru ini, jadi dia nggak memotong sumbu vertikal sama sekali. Jadi mode 1 itu begini. Ini ada 3 lantai, jadi mode 1-nya kayak gini. Jadi dia sama sekali nggak memotong sumbu vertikal. Terus kalau mode 2-nya yang warna oranye, ini. Jadi dia memotong sumbu vertikalnya 1 kali gitu. Ini sumbu vertikal, jadi dia memotong sumbu vertikal 1 kali. Jadi ini mode 2-nya, sama mode 3-nya yang warna abu-abu.
dia memotong sumbu vertikal 2 kali. Jadi ini sumbu vertikal, terus ini lantai-lantai, jadi dia memotong sumbu vertikal 2 kali. Jadi ini sebagai kontrol aja sih. Jadi kayak apakah bot yang kita dapetin udah bener atau belum, kalian coba upload aja gitu. Selama hasil yang kalian dapetin polanya kurang lebih mirip, yang buat satu kayak gimana, buat dua kayak gimana, buat tiga kayak gimana, harusnya hasil dari ragam motor yang kalian dapetin udah benar sih. Jadi harusnya nilai Eigen factor ini udah benar buat masing-masing mode. Terus soal berikutnya tuh ditanya persamaan gerak. Ini soalnya sama ya. Soal nomor 2 subpoin 3 sama soal nomor 3 subpoin bentar, ini beda. Bentar deh. Oke, jadi buat soal nomor 3, bila struktur di atas ini memiliki rasio redaman 2% dan menerima percepatan gempa El Centro. Jadi bedanya sama soal tadi itu, kalau soal tadi itu pakai beban impuls, kita di sini pakai gempa El Centro. Ditanya persamaan gerak peralihan maksimum yang menggunakan respons spektra terlampir, dan disuruh mencari peralihan rakam 1, rakam 2, dan kombinasinya. Terus disuruh ngitung juga peralihan lantai maksimum sama garis lantai maksimum. Oke. Jadi buat persamaan gerak. Jadi bahasa persamaan gerak ini sebenarnya udah terlambat juga di soalnya. Di mana? Di soalnya di bagian bawah. Jadi bapaknya udah dikasih kayak persamaan geraknya apa. Sebenarnya yang kayak yang dibilang Jeff tadi, itu bebas kalian mau menjabarkan atau stop di sini aja. Tapi kalau kalian misalnya ada waktu atau iseng pengen ngedapetin si persamaan geraknya, kalian boleh ngejabarin, ntar bakal aku jelasin. Terus ini linear ya. Oke. Jadi aku bakal ngejelasin gimana kalau misalnya si persamaan gerak ini dibuka gitu. Oke. Jadi kalau misalnya si persamaan gerak dibuka, oke. Jadi kita bakal normalisasi dulu si ragam getar tadi. Karena aku pakai normalisasi, sedangkan tadi si Jeff nggak pakai. Sebenarnya bedanya itu ntar bakal berimplikasi ke penggunaan rumus-rumusnya nanti. Mungkin aku di sini pakai normalisasi itu supaya ntar dapetin hasilnya ntar biar lebih bulat aja gitu. Sedangkan si Javan tadi nggak bisa pakai normalisasi, soalnya mungkin buat buat persamaan geraknya dia itu lebih konsisten kalau pakai ragam getar yang nggak dinormalisasi. Jadi Iya, soalnya aku pakai rumus itu kan, rumus yang YM sama dengan DN P per K, terus sinus something, cos sinus atau apalah tadi itu. Itu dari buku ini kan, Coefficient, dan dia pakainya mode yang tidak dinormalisasi. Nah, kalau misalnya mau dinormalisasi pun, sebenarnya harusnya bisa. Cuma nanti kayak ada rumusannya itu kayak ada maknanya itu berubah gitu loh jadinya. Kayak harus dikalikan dengan something else gitu. Ya, aku kurang paham 100% gitu. Tapi kalau kalian mau pakai rumus yang kayak tadi, itu jangan pakai yang dinormalisasi. Itu aja sih. Oke. Lanjut tuh. Thank you. Oke, jadi aku di sini pakai normalisasi aja buat mempermudah hasil hitungannya, dan juga mungkin ya ntar aku bakal tunjukin DPRI di mana sama yang si Jeff tadi. Oke, jadi kayak biasa kita normalisasi si ragam getar tadi, kita dapetin alfa 1, alfa 2, alfa 3. Terus kita kaliin si alfa yang udah kita dapetin tadi sama masing-masing mode-nya, oleh masing-masing ragam getarnya. Jadi kita udah dapetin ragam getar yang udah dinormalisasi. Jadi kita kaliin masing-masing faktor pengalinya ini ke tiap ragam getarnya. Ini aku udah cantumin juga buat cara ngitungnya. Jadi kita udah punya eigenvektor yang udah dinormalisasi. Jadi ini bakal digunain buat ngedapetin persamaan gerak nanti. Jadi benar-benar aku bakal ngitung generalized mass. Jadi aku di sini pakai VTMV dan V-nya yang udah dinormalisasi. Jadi kenapa aku normalisasi? Soalnya aku biar bisa ngedapetin matriks identitas. Jadi kalau kalian ingat di instruknya Pak Bambu dulu, VTMV ini sama dengan matriks identitas. Jadi selama hasil yang kalian dapetin benar, bisa berupa matriks identitas, berarti hasil kalian udah benar gitu. Jadi bedanya si Jeff tadi,
kalau dia VTMV-nya dia itu nggak matriks identitas, tapi kayak matriks yang nilainya gede gitu, meskipun tetap diagonal. Di sini aku pakai normalisasi supaya bisa muncul matriks identitas buat mempermudah hitungan aja sebentar. Jadi kita punya generalized mesh-nya yaitu matriks identitas yang ini. Terus kita hitung generalized stiffness. Sama aja kita masukin K-nya yang udah kita dapetin di awal tadi. Terus kalau kalian coba hitung 3 matriks ini dikalikan, bakal ketemu matriks diagonal omega kuadrat. Ini maksudnya gimana? Jadi kan tadi kan kalian udah punya ini ya. Bentar, misalkan kalian udah punya dapat ini. Kan habis nge-solve determinan, kalian dapat omega kuadrat dari masing-masing mode, mod 1, mod 2, mod 3. Jadi masing-masing omega kuadrat ini muncul di matriks generalized stiffness. Yang ini 0,7379, ini 5,16 dan seterusnya. Jadi ketika kalian ngaliin 3 matriks ini, terus dapat generalized stiffness itu diagonal omega kuadrat, berarti harusnya perkalian kalian udah benar gitu. Terus untuk generalized damping juga sama. Ini buat rumusannya. Ini aku kasih M1 bintang, M2 bintang, M3 bintang, ini artinya apa? Jadi aku pakai itu generalized mesh-nya yang udah dinormalisasi. Jadi pakai satu ntar. Pakai yang ini satu. Kan tadi kalian udah ngitung generalized mesh-nya dapat matriks identitas. Terus kalian input si matriks identitas ini ke M1 bintang, M2 bintang, M3 bintang. Jadi kalian udah punya generalized damping. Jadi biar hasilnya konsisten gitu. Kalau dari awal kalian pakai yang normalisasi sama yang udah di generalize, jadi harusnya bakal pakai ini. Dengan nilai M1 bintang, M2 bintang, sama M3 bintangnya ini satu. Yang hasil generalized mesh tadi itu. Jadi biar konsisten aja. Kalau aku dari awal kan udah pakai normalisasi sama pakai generalized mesh. Kalau si Chief tadi mungkin nilai generalized mesh-nya nggak identitas. Jadi konsisten di sebelah. Bebas kalian mau pakai yang normalisasi atau enggak. Asal konsisten. Kalau memang dari awal normalisasi, jadi sampai akhir juga dinormalisasi juga. Kayak gitu. Oke. Jadi kita udah punya, bentar. Kita bakal hitung generalized load. Kalau di soal tuh sama bapaknya dikasih rumus sama ya. Bentar. Bapaknya ngasih rumusan ini yang bentar. Ini buat ngitung load-nya, generalized load. Yang P efektif sama dengan minus M matriks 1 dikali U double dot ground. Jadi kalau kita masukin Oke. Jadi kita bakal ngedapetin generalize-nya kayak gini. Jadi ada ini min 1, ini skalar buat ngaliin aja sesuai sama rumusan yang dikasih bapaknya tadi. Dikali V transpose, dikali matriks massa, vektor satuan, sama U double dot G. Jadi dapat generalized loss-nya kayak gini dalam fungsi U double dot. Jadi kalau kita rekap, kita udah punya generalized mass, stiffness, damping, sama load-nya. Kita bakal susun persamaan geraknya gitu. Oke. Kita bakal susun ini sesuai persamaan yang tadi di awal, yang ini. Mana sih? Yang ini. Karena kalian udah punya persamaan gerak sistemnya kayak gini, kita bakal input nilai VTMV, VTCV, sama VTKV yang udah kita hitung tadi sama load-nya juga. Kalau kita input, jadi solusi persamaan geraknya bakal kayak gini. Kalau kalian jabarin, jadi dia fungsi Z sama U double dot. Oke. Jadi kan ini masih bentuk couple, jadi kayak masih bentuk apa sih couple itu? Ya pokoknya kayak kita bakal, mungkin kalau kalian
mau, kalian susun solusi yang uncouple ya untuk persamaan geraknya. Sebenarnya tinggal dijabarin doang sih. Dari sini ke sini, tinggal dijabarin doang, kayak ikutin aja kayak perkalian matriks biasa. Jadi persamaan geraknya untuk yang uncouple kayak gini. Terusan ini gitu. Jadi buat persamaan geraknya kayak gitu. Mungkin kalau panjang dan mungkin kalian nggak sempat waktunya, kalian nggak perlu ngejabarin sampai segini sih. Cukup stop di sini aja harusnya. Oke, buat persamaan gerak kayak gitu. Terus kita lanjut. Kita disuruh hitung peralihan maksimum dalam koordinat ragam dengan menggunakan respon spektral terlampir. Dan ini dihitung untuk ragam 1, ragam 2, dan kombinasinya. Jadi kita cuma mempertimbangkan 2 ragam aja. Oke. Jadi ini, besarnya peralihan maksimum dalam koordinat ragam ini yang dicari hanya ragam 1 dan ragam 2 aja. Jadi bukan tiga-tiganya. Jadi kita bakal nge-breakdown dia untuk 2 ragam aja, 2 mode pertamanya aja. Oke. Jadi kan kalau kita tahu kan periode kan ini ya, T sama dengan 2pi per omega untuk masing-masing mode. Makanya aku pakai subscript I, jadi dia bisa digunakan untuk masing-masing mode. Kita bakal hitung periode buat masing-masing mode-nya gitu. Jadi buat mode 1, ya T1-nya itu 2pi per omega 1. Omega 1 ini periode untuk mode 1-nya. Dan ini untuk T2-nya ini harusnya 2pi per omega 2. Jadi kita udah dapat periode untuk masing-masing mode. Jadi periode ini bakal digunain buat ngedapetin pseudo displacement gitu. Ntar bakal dihitung untuk peralihannya. Oke, jadi di soal itu dikasih grafik kayak dikasih tripartite gini. Kita disuruh ngedapetin displacement-nya gitulah. Caranya gimana? Jadi bentar. Oke. Jadi kan kita punya tripartite ini, terus kita plot yang pakai garis warna biru ini. Ini ada 2 ini. Kita plot sesuai periodenya. Karena kita udah ngedapetin periodenya kan 7,3 detik sama 2,7 detik. Ini coba dikira-kira aja buat diplot di tripartite-nya gitu. Jadi kita plot untuk periode 2,7 detik sama periode 7 detik. Jadi kita tarik garis ke atas. Jadi kita akan punya periode kan 2,7 sama 7,3 tuh. Kita tarik garis ke atas gitu. Ini tarik garis sampai mana? Sampai ketemu si spektranya. Kan ini kan ada beberapa spektra ya. Ada 4 jenis spektra. Pakai yang mana? Pakai yang sesuai dengan nilai dampingnya. Kan di soal kan diketahui tuh nilai dampingnya berapa persen? 2%. Jadi kalian cari sedemikian hingga sampai ketemu si dampingnya yang 2%. Yang mana ya? Jadi kan ini ada 4 nilai spektra ya, 4 respon spektra gitu. Yang paling atas itu ini agak kurang kelihatan, tapi harusnya secara logika untuk spektra yang dampingnya 0, jadi dia responnya paling besar, yang paling atas ini. Bentar. Untuk spektra yang dampingnya 0, dia tuh responnya paling besar, yang paling atas ini. Terus untuk spektra dengan redaman 2%, dia pakai grafik yang nomor 2 dari atas, yang ini, nomor 2 ini. Terus spektra dengan redaman 10% pakai yang nomor 3 dari atas. Dan yang spektra yang terkecil ini dengan redaman 20%. Jadi harusnya meskipun grafiknya nggak kelihatan, tapi secara logika kayak gitu. Jadi kita udah punya spektra yang bakal kita gunain itu respon spektra yang nomor 2 dari atas. Yang dengan redaman 2% gitu. Oke, terus kita tarik garis. Kita punya periode 2 detik sama 7 detik, kita tarik garis ke atas sampai ketemu spektranya. Spektra yang 2%. Untuk yang 2,7 detik di sini, kita tarik garis ke atas. Terus untuk yang 7 detik, sebenarnya kalau kalian nge-notice tuh,
bentar. Mana ya? Untuk yang periode 7 detik ini yang di sini, untuk periode 7 detik itu kalau kalian tarik garis ke atas, kalian nggak bakal ketemu spektranya gitu. Karena spektra yang mana? Spektra yang redaman 2% ini dia berhenti di sini. Di mana? Di titik sekitar 2,5 detik. Jadi kita harus tarik garis dia gitu buat ngedapetin si respon spektra ketika 7 detik. Jadi kalau kalian ingat, kita bisa asumsikan dia itu konstan displacement. Jadi displacementnya dia kan kalau kalian ngelihat spektra nomor 2 ini berhentinya di sini kan. Jadi posisi dia terakhir kita tarik garis dia sampai ujung. Ya gitulah. Jadi kita bakal ngedapetin konstan displacement gitulah. Jadi kita bakal ngedapetin displacement untuk periode 7 detik berapa. Jadi kalau kita balik ke gambar awal, bentar. Jadi kita bakal ngedapetin displacement untuk periode 2,7 detik di sini, untuk periode 7 detik di sini. Terus kita tarik garis kayak biasa. Jadi kita bakal dapetin maksimum pseudo displacement-nya dia itu, kalau kalian ngelihat, ini yang warna merah ini nilainya itu 35 cm. Kan ini log scale ya. Jadi yang karena ini log scale, jadi karena ini log scale, jadi yang ini 10, yang ini 20, yang ini 30, 40, 50, dan seterusnya. Jadi gitulah. Jadi karena ini log scale, jadi kita bisa dapetin pseudo displacement dia 35 cm. Dan satuannya cm ya, soalnya di tripartitnya cm ini. Udah kebayang kan ya kayak buat ngedapetin dari tripartitnya. Terus kita udah ngedapetin maksimum pseudo displacement-nya untuk mode 1 sama mode 2 35 cm. Terus kita hitung generalized mesh juga, tapi untuk mode 1 dan mode 2 aja. Jadi kita tinggal masukin aja untuk yang mode 1. Kita masukin, oh ya, bedanya di mana? Kalau tadi kan yang pertama kan kalau kita hitung generalized mesh-nya, kita langsung masukin 3 mode sekaligus ya, buat V-nya. Sedangkan kalau yang ini, kita bakal breakdown dia, kita bakal cari generalized mesh masing-masing mode gitu. Jadi untuk mode 1, kita bakal pertimbangin untuk ragam getar mode 1 aja. Jadi dia berupa vektor satuan gitu. Vektor satuan gitu. Jadi dia di sini berupa vektor, berapa matriks, berapa vektor. Jadi V-nya berapa vektor, nggak berapa matriks. Jadi untuk mode 1, kita hitung generalized mesh-nya. Sekian. Karena hasil perkalian matriks sama vektornya. Habis itu, buat mode 2 sama, kita masukin V yang mode 2-nya juga. Dapat untuk masing-masing generalized mesh. Habis dapat generalized mesh, kita bakal hitung L-nya. L ini apa? Ini model excitation factor buat masing-masing mode. Jadi L-nya itu V transpose dikali massa dikali faktor satuannya gitulah. Jadi kita bakal hitung juga kayak biasa, kita dapetin L-nya untuk mode 1 dan mode 2. Terus hitung MPF ya, mode participation factor. Ini itu L per M buat masing-masing mode-nya. Kita masukin aja nilai dari model excitation sama generalized mesh tadi untuk masing-masing mode-nya. Jadi kita punya MPF1 sama MPF2. Jadi kita bakal ngitung displacement akibat masing-masing mode. Jadi untuk displacement akibat mode 1, kita bakal nggunain perumusan ini yang dikali MPF sama ST-nya.
karena kita udah punya ragam getar untuk mode 1, terus dikali MPF-nya, dikali SD-nya, SD-nya kan dikali 5, terus dapat displacement akibat mode 1 sekian, terus untuk mode 2 sama aja, bedanya kita bakal pakai ragam getar untuk mode 2, MPF 2, dan SD-nya ini sama aja untuk masing-masing mode. Jadi dapat displacement untuk mode 1 dan mode 2. Terus kita ditanya displacement gabungan dari dua mode ini, kita pakai SRSS saja. Bentar. Di soalnya disuruh pakai. Oh ya, di soalnya disuruh pakai SRSS. Jadi kita bakal ngitung pakai ya kayak gini lah buat ngedapetin respon gabungan kalau pakai SRSS. Tapi dengan catatan ini merupakan kombinasi dari mode 1 dan mode 2 aja. Jadi kita nggak mempertimbangkan mode 3 gitu. Sementara sesuai yang di soalnya disuruh mempertimbangkan mode 1 dan mode 2 aja. Habis itu kita disuruh ngitung apa tuh? Gaya geser maksimum. Oke. Jadi buat dapetin gaya geser kayak biasa, kita hitung Fs untuk masing-masing mode untuk setiap lantainya, lantai 1, 2, 3. Habis itu kita dapat gaya geser yang terjadi akibat mode 1, akibat mode 2. Terus perlu diingat, kayak yang Ci bilang tadi, buat gaya geser lantai ini merupakan apa ya? Semacam gaya geser relatif gitulah. Jadi kita punya gedung, ini displacement. Jadi kita pengen ngedapetin respon relatifnya aja. Jadi yang ini aja, respon relatifnya. Jadi bukan total displacement ya. Jadi respon relatif tiap lantainya. Jadi harus dikurangin displacement lantai sebelumnya buat ngedapetin si displacement relatif tiap lantai. Kan ini kan gimana ya? Kan ini X1, kalau yang ini X2 minus X1, dan yang ini X3 minus X2. Jadi pokoknya gaya geser lantai ini proporsional terhadap simpangan relatifnya. Jadi jangan sampai kalian ngitung ini pakai simpangan total, karena maknanya bakal beda. Habis itu udah dapat simpangan relatif dari masing-masing lantai, terus gaya geser lantainya juga sama. Jadi kita punya gaya geser gabungan sekian. Terus buat kontrol apakah hasil kalian udah benar atau belum. Jadi pastiin base share yang di bawah ini lebih besar daripada yang di atas gitu loh. Paling buat 2019 kayak gitu. Ada mau ditanya dulu nggak? Gimana? Udah jelas atau ada yang mau ditanya? Atau nggak ngerti? Aman, Kak. Oke. Paling tunggu sampai 443 deh. Sebenarnya yang ngebedain soal tahun ini sama soal tahun-tahun 2020 sama 2021 itu dia pakai gempa epicentrum, sedangkan yang 20 sama 21 pakai beban impuls. Jadi agak beda di perumusan persamaan geraknya sama hitung displacement-nya gitu lah. Yang lainnya mirip-mirip harusnya. Tunggu sampai 443 deh. Oke, karena udah 443, aku balikin ke aja. Kalau nggak ada lagi, ditutup aja. Silakan. Restu. Oke. Karena nggak ada yang tanya lagi, paling ditutup aja kali ya. Ntar kalau ada yang mau tanya, tanya aja ke Sija. Oke.
sebelum mengakhiri tutorial ini, ada banyak kita berdoa untuk mengakhiri tutorial ini. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa dicukupkan. Paling sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanya, ntar boleh via chat aja. Makasih. Makasih, Kak. Kasih Kak. Kasih banyak Kak. Terima kasih. Makasih, Kak.